Salam semuanya. Hari ini kita ketemu lagi. Terima kasih buat brother siapa? Mardi yang sudah mari kasih kesempatan dan para tim yang ngasih kesempatan tuh. Saya berbagi lagi di Koram Deo ini. Hari ini saya akan membagikan mengenai kerajaan Allah, mengenai kerajaan Allah. Terutama ini saya akan bicara dulu tidak di sini mengenai bagaimana sih sebenarnya kita masuk ke dalam dunia pelayanan yang sebenarnya. Itu kita lihat di Yohanes 10 ayat 7 dan 10. Katakan seperti ini, tidak semua ayat di atas, sebelum saya baca ayatnya saya baca ini, tidak semua orang yang berdiri di mimbar adalah seorang gembala dan mengenal Kristus. Jadi bukan berarti saya orang yang menjadi pengajar di mimbar ini dia mengenal Kristus, enggak juga, atau dia seorang gembala, enggak juga, karena kriteria seorang gembala itu cuma seperti ini yang Tuhan ngomong, sebab tidak semua orang masuk pelayanan tanpa melalui pintu. Bagi orang-orang yang loncat tembok enggak ke dalam sebuah pengembalaan tanpa lewat melalui pintu, dia bukan seorang gembala. Karena orang yang lewatin pintu itulah gembala. Jadi kalau saudara ke rumah saya, yang saudara cari pertama bukan isi rumahnya, enggak. Yang saudara cari pertama adalah pintunya. Pintunya rumahnya Pak Andoko mana? Lah lewat pintunya dulu. Tapi kalau saudara nggak lewat pintu, saudara lewat dari belakang rumah saya loncat tembok. Lah saudara bukan gembala, tapi saudara seorang pencuri dan perampok. Jadi untuk masuk kepada seorang pelayanan, kita masuk ke dalam dunia pelayanan atau melayani orang-orang yang Tuhan mau, kita harus masuk melalui pintu. Kristus itu adalah pintu, jalannya Yesus, hidupnya Kristus, kebenaran Yesus yang adalah kasih di dalam kita, itu adalah pintu. Jadi dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kasih itu menjadi jawaban. Bedakan antara kasih dan perbuatan baik. Kalau kasih itu kita punya 100, kita lepaskan 100, nah itu kasih. Kalau kita perbuatan baik, kita punya 100, kasih 10, itu perbuatan baik. Waktu hak kita diambil, tapi kita tetap bisa mengasihi, itu kasih. Waktu ada ketidakadilan dalam diri kita, terus kita tetap berbelas kasihan sama orang itu kasih. Jadi kasih itu bukan mengambil, melepaskan segala yang ada dalam diri kita, itu kasih. Jadi kalau orang tidak lewat melalui pintu, yaitu Kristus yang adalah kasih ini, mereka adalah seorang pencuri dan perampok. Makanya orang banyak gampang menghukum orang, gampang menghakimi orang, gampang menilai orang. Karena apa? Mereka nggak lewat pintunya. Lewat apa? Lewat loncat pagar gitu loh. Jadi Yesus tidak sedang berkata kepada orang dunia, tapi Yesus sedang berkata kepada kita, karena banyak dari kita masuk pelayanan bukan melalui perjumpaan dengan sang pintu itu. Kita ngalami pintu itu dan kita lewat pintu itu, karena orang kalau lewat pintu itu masa kebodohan, masa aku yang dihakimi kok aku yang minta maaf. Nah, itu kan pintu. Masa dia yang sudah aku berkati kok aku harus datangi dia merendahkan diri. Itu pintu, karena itu Kristusnya gitu loh. Masa aku sudah jadi gembala, kok aku yang peluk dia? Itu kan pintu, itu Kristusnya gitu loh. Masa orang yang nipu aku, kok aku harus hampiri dia? Itu kan pintu. Jadi kalau kita tidak lewat pintu yaitu Kristus, ya itu cuma ambisi aja. Karena apa? Ego kita itu tidak bisa kita taklukkan pada Kristus. Tapi kalau ego kita itu kita takutkan pada sang pintu, yaitu Kristus, maka hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Tapi bagaimana cara untuk masuk pada pintu ini? Saya akan bagikan caranya. Kita harus tahu dulu apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan. Jadi kerajaan Allah bukan soal tempat atau lokasi. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Kristus. Makanya di Matius 4 ayat 7 katakan seperti ini. Sejak waktu itulah Yesus berkata, memberitakan, bertobatlah, kerajaan Allah is at hand. Jadi kerajaan Allah ada dalam keputusan kita. Kerajaan Allah bukan jauh atau dekat, tapi kerajaan Allah ada dalam keputusan kita. Kalau ini lebih jelas, kerajaan Allah bukan soal tempat, tapi Tuhan ada di dalam kamu. Ya, ini saya ngomong. Karena kita ini bait Allah, Tuhan ada di dalam kamu. Tuhan memerintah dalam kamu. Tuhan tidak memerintah di surganya, enggak. Tapi Tuhan memerintah melalui kamu.
Jadi Tuhan memerintah melalui kamu. Kalau di Lukas 17 ayat 21 katakan seperti ini. Orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah in with you, within you, inside you, in mindset of you, in your soul. Jadi kerajaan Allah itu di dalam pikiranmu, di dalam jiwamu, di dalam kamu, bersama kamu bergerak gitu. Jadi mau enggak kamu bergerak dengan pemerintahan itu? Mau enggak kamu dipimpin, diperintah oleh Kristus melalui rohnya, pribadinya itu? Mau enggak gitu loh. Jadi waktu kehendak kita ngomong enggak, hakimi orang itu. Tapi kita enggak, aku tetap mengasihi. Itu pemerintahan Allah. Dia salah, hakimi dia, salahkan, bawa ke pengadilan ini. Enggak, aku tetap akan memberkati dia. Itu pemerintahan Allah. Kita taklukkan diri pada Kristus yang wujudnya kasih. Itu kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah bicara mengenai inside you, di dalam kamu. Bukan mengenai, seberapa jauh dia, seberapa dekat dia, enggak. Tapi kerajaan Allah sudah ada di dalam kita semuanya. Banyak orang mengundang Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak menjadikan dia sebagai raja yang memerintah hidupnya. Kita mengundang Yesus sebagai juru selamat. Aku mengundang Yesus sebagai juru selamat. Yes, diundang. Nyanyi-nyanyi, muji-muji. Tapi apakah mereka diselamatkan? Enggak. Yang saudara baca, Matius 7:21. Banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Terus udah itu aku lakukan mujizat, aku usir setan. Orang-orang yang sudah berseru Tuhan, Tuhan, dan melakukan mengusir setan, bernubuat, itu adalah orang-orang yang sudah mengundang Yesus sebagai juru selamat. Tapi hidupnya nggak diperintah. Tiap keputusan dia, egonya, harga dirinya yang memerintah dirinya untuk mengekspresikan dirinya. Waktu dia ditekan, egonya dia. Waktu dia disalahkan oleh istrinya, suaminya, temannya, sahabatnya, egonya yang jalan. Tanpa Kristusnya yang memerintah dalam dirinya. Sehingga dari buahnya kita bisa lihat bahwa dia ada di dalam kerajaan Allah atau dia ada di luar kerajaan Allah. Dia dipimpin oleh pribadi Kristus, roh Allah, atau dia dipimpin oleh kedagingannya, itu yang bisa memastikan dia ada di dalam kerajaan Allah atau enggak. Kita akan tahu kan ada hamba Tuhan besar sudah bisa bernubuat, bisa mengusir setan, tapi tahu-tahu akhir-akhirnya kita dapatkan dia selingkuh, dia punya affair sama perempuan sudah lama, tapi mujizat masih menyertai, nubuat masih ada sama dia. Semua itu tidak membuktikan karunia-karunia rohani, tidak membuktikan kita sudah menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Tapi buahnya kita bisa tahu orang itu ada dalam kerajaan Allah atau ada di luar kerajaan Allah dari buahnya. Dia menghasilkan buah daging, egonya saja, atau buah roh yang membuat dia makin serupa Kristus. Apakah hidupmu saat ini sudah hidup dalam sistem kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan soal aktivitas agama. Pelayanan ini, pelayanan itu. Bukan. Kerajaan Allah adalah sistem pemerintahan Allah. Makanya itu, cari siapa yang memerintah kamu. Cari kerajaan Allah. Cari pemerintahan kita. Dipimpin oleh kehendak roh. Saudara harus dipimpin oleh pribadi Kristus. Kasih. Saudara harus dipimpin oleh kehendak roh, pribadi Kristus itu. Waktu saudara dipimpin oleh roh, maka kebenarannya, Kristus, buah roh akan muncul. Dan waktu kerajaan Allah dan buahnya itu ada, maka semuanya ditambahkan. Itu di kerajaan Allah itu pemerintahan Allah yang melalui rohnya, kebenarannya itu bicara mengenai pribadi Kristus, semua ditambahkan itu bicara mengenai Bapa. Jadi kalau dari konsep ayat Matius 6 ayat 33 ini kita melihat bagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh itu menjadi satu kesatuan, menyatakannya melalui kehidupannya kita. Yang utama bukan soal pelayanan atau keaktifan kita, tapi siapa yang memerintah hidup kita. Karena banyak orang melakukan pelayanan luar biasa, aktif dalam pelayanan luar biasa, tapi yang memerintah siapa? Egonya dia. Saudara pernah lihat kan hal-hal kayak gitu? Egonya dia, harga dirinya dia yang muncul. Banyak orang aktif dalam segala pelayanan dan kerohaniannya, tapi apakah hidup mereka diperintah oleh Kristus? Lihat buahnya aja. Kristus adalah Tuhan atas hukum. Ini banyak orang nggak paham hal ini, tapi saya sudah mempraktekkan ini dan saya melihat banyak hal terjadi dalam hidup kita.
Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara bisa lihat itu perikop ayat 1 sampai 5. Saudara akan paham hal ini. Lukas 6 ayat 1 sampai 5 saudara pelajari. Terus udah itu Matius 12 ayat 7 katakan seperti ini. Jika kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan, bukan ritual. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara kalau ada lampu merah, saudara ada lampu merah, terus ada polisi di depan saudara, ada lampu merah. Saudara pasti berhenti di lampu merah kan? Tapi waktu polisi itu menyuruh jalan, padahal lampunya masih merah, kira-kira saudara jalan atau saudara tetap berhenti? Pasti saudara akan tetap jalan kan? Karena apa? Polisi punya otoritas lebih besar daripada lampu merah. Bukan berarti saudara melanggar, tapi polisinya itu otoritasnya lebih tinggi. Begitupun kasih di dalam kita itu jauh lebih tinggi daripada semua hukum yang tertulis. Kasih, belas kasihan di kita ini jauh lebih tinggi. Kalau ada seorang mencuri gitu, secara hukum Alkitab dia dosa, dia salah. Tapi saudara tahu enggak? Yesus belas kasihan akan melihat lebih dalam daripada perilaku seseorang. Kalau kita menghukum melalui Alkitab, ini dosa, tidak boleh itu mencuri. Tapi saudara tahu nggak? Yesus melihat lebih dalam dari hukum yang tertulis. Karena apa? Mungkin dia mencuri bukan karena kehendak dia, karena dia tidak bisa makan, dia mencuri. Itu belas kasihan Tuhan ada. Saudara lihat perempuan yang kedapatan bersinah, yang kedapatan bersinah dihadapkan kepada Yesus. Nih, orang ini sudah bersinah, perempuan ini. Tapi Yesus coba saudara lihat, menurut hukum Musa, menurut hukum yang tertulis, dia harus dirajam oleh batu. Tapi apa yang Yesus lihat? Yesus tidak melihat perilakunya, tapi lebih dalam daripada perilaku. Belas kasihan, mungkin dia bersinah karena suaminya, mungkin dia bersinah karena dipaksa keadaan, mungkin hal-hal itu, mungkin itu tidak menjadi pembenaran. Tapi belas kasihan Yesus melepaskannya itu. Bagaimana dengan kita? Apakah sekarang kita hanya cuma melihat hukum toh? Orang-orang yang pelayanan di tempat kita ada salah melanggar waktu. Kamu tidak usah pelayanan lagi. Ini tidak usah. Saya nggak pernah melihat lakukan itu. Karena apa? Saya tahu belas kasihan, kasih lebih tinggi. Kasih adalah Tuhan atas semua hukum yang ada. Jadi kasih di dalam kita itu jauh lebih tinggi daripada sekedar hal-hal yang tertulis. Yang tertulis ya penting, tapi ada yang lebih tinggi nilainya. Seperti lampu merah dan polisi itu. Polisi punya otoritas lebih tinggi daripada lampu merah itu sendiri. Begitupun kasih di dalam kita nilainya jauh lebih tinggi. Yang Tuhan mau kehendaki adalah belas kasihan, bukan ritual. Persembahan di situ maksudnya. Kerajaan Allah bukan soal aktivitas pelayanan tetapi soal relasi. Banyak orang berpikir tentang melayani itu penting, banyak orang berpikir yang penting melayani, aktif dipakai Tuhan. Tetapi di akhir zaman ini Tuhan tidak sedang memisahkan yang aktif dan yang tidak aktif, tapi yang intim dan yang kenal, yang intim dan yang tidak dikenal itu dipisahkan. Karena apa? Sejak zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah itu diserong, dijadiin agama. Padahal kerajaan Allah itu bukan agama yang dilakukan ahli Taurat, orang Farisi taat pada hukum tanpa kasih. Tidak bisa. Kasih itulah menjadi kerajaan Allah. Kasih yang memerintah dalam diri kita sehingga orang mencerminkan wajah Kristus. Itu kerajaan Allah. Bukan masalah ketaatan hukum. Ketaatan hukum itu hanya dampak daripada kasih ini. Jadi kalau engkau ada kasih, engkau ada di dalam pribadi kasih, engkau pasti kok taatin hukum. Gitu. Tapi bukan berarti ketaatan hukum itu membuat kita ada di dalam kerajaan Allah, enggak. Tolong tutup. Pak, tolong Pak, tutup Pak, tutup. Sorry, maaf ya. Sampai mana tadi ya? Jadi kasih itu selalu menjadi apa ya? Tujuan daripada kita. Karena apa? Zaman dulu itu kita itu diserong ke agamanya. Ke agama, sehingga paradigma kita kalau enggak melayani, kalau enggak lakukan ini, aku belum menyembah Tuhan. Padahal waktu kita bergerak dengan kasih, kita melakukan dengan kasih, kita sedang menyembah
waktu istri kita nggak benar, waktu kita tetap bisa berdiri dengan dia, itu penyembahan. Waktu karyawan kita dia lagi mencuri, terus kita tetap berdiri dengan dia, kita tetap poles dia, peluk dia, itu penyembahan, itu pelayanan, itu lebih daripada sekedar hukum. Terus ada orang-orang yang berbuat jahat sama kita tetap berdiri mengasihi orang-orang, itu lebih daripada sekedar pelayanan. Itu Kristus, men, itu Kristus. Makanya di dalam seperti pokok dan ranting yang menjadi satu, begitupun kita dengan Kristus itu menjadi satu kesatuan. Seperti tubuh dan roh, itu waktu kita bergerak dengan Kristus, kita menjadi satu kesatuan. Kristus dinyatakan melalui kita, Kristus ditampakkan melalui kita. Tindakan-tindakan kita yang menyatakan pribadi kasih, itulah penyembahan. Karena tubuh ini itu alat demonstrasinya Kristus dalam hidup kita, sehingga kerajaan Allah dan kehendaknya itu dinyatakan melalui hidup kita. Ini perbedaan agama dan kerajaan Allah, saudara bisa lihat. Tapi nanti saya akan bagikan PowerPoint-nya, nanti biar Vian membagikan PowerPoint-nya, saudara bisa lihat. Saya tidak bisa baca banyak karena waktunya terlalu mepet. Karena di sini adalah perbedaan bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah. Karena kalau agama itu fokus pada hukum, karena dengan hukumlah kita bisa menguasai orang, kita bisa mengendalikan orang. Oh ini kita. Tapi kasih, kita tidak mengendalikan orang, tapi orang itu mau tertanam dengan kita, mau komitmen dengan kita, bukan karena hukum lagi, bukan karena ketakutan, tapi karena damai sejahtera, sukacita. Itu yang membuat orang, aku nyaman di sini, aku mau melekat sama ini. Lah itu bedanya. Tapi kalau hukum kan, kalau saudara masuk gereja itu kalau dengan hukum rasanya kan perbudakan. Nah itu agama, saudara. Tapi kalau saudara merasakan kayak saya di gereja, saya tidak terapkan hukum, aturan-aturan, enggak. Saya tetap kalau di agama itu hubungannya itu hamba dan tuan. Jadi rasanya di gereja itu, wih ini tuanku, ini gembalaku, ini. Tapi kalau di dalam sistem kerajaan Allah, saudara masuk di dalam gereja yang menerapkan kerajaan Allah, dia merasakan pembapaan. Jadi bapak-bapak rohani atau pemimpin-pemimpin itu tidak berdiri di atas mereka. Dia berdiri di bawah mereka, ngayomin. Meskipun mereka salah, dia tetap dipeluk. Meskipun mereka tidak benar, mereka dikasihi. Bukan melakukan pembiaran, tapi menemenin untuk mereka berubah. Menemenin untuk mereka nyaman. Itu kerajaan Allah. Jadi itu yang saya praktekkan. Dan ini yang membuat kami punya satu kesatuan itu menjadi kompak. Karena apa? Bukan lagi karena hukum. Bukan lagi karena aturan. Oh harus 1 jam 2 jam sebelum pelayanan harus datang ya. Saya tidak pernah ngeluarin statement itu. Tapi saudara lihat di tempat kami gereja di Nusa Pujian itu, saudara lihat orang-orang yang saya gembalakan 2 jam sebelum ibadah, para pekerja itu kumpul semua, 80-70 orang itu kumpul semua di tempat itu. Karena apa? Ya ini bukan karena aturan, tapi sebuah kenyamanan, kerinduan yang mau dibangun gitu loh. Jadi ini yang harus ada sama kita. Jadi jangan bangun tuan dan hamba seperti agama dengan segala aturan-aturannya, tapi bangunlah hubungan bapak dan anak. Bapak itu tidak pernah berdiri di atas anaknya terus, enggak, tapi dia selalu ada di bawah anaknya untuk nemeni anaknya sehingga anaknya rasakan kemerdekaan, kemenangan, kenyamanan, bukan lagi takut ini tuanku, enggak, tapi dia bapakku. Agama diciptakan untuk menyerong pengajaran Yesus dan mengubah ajaran Yesus supaya pada waktu kita menyembah kita merasa aku kurang ini, aku kurang. Ada tuntutan-tuntutan yang dimana pengikutnya itu merasa dikendalikan. Tapi kerajaan Allah memberi kita kemerdekaan. Wih, enak. Tapi intim dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Tapi kita dekat sama Tuhan tanpa merasa kurang melakukan lagi. Tapi kita akan melakukan lebih lagi. Karena yang mendorong melakukan lebih lagi bukan hukum lagi, bukan ketakutan, tapi karena kasih. Karena kasih, karena melihat kelimpahan yang sudah dia terima, kasih yang melakukannya, bukan hukum lagi. Sehingga orang nggak ada capeknya. Pelayanan tanpa keintiman atau kasih adalah pelayanan yang kehilangan Kristus. Jadi kalau saudara melayani tanpa Kristus, tanpa kasih, tanpa belas kasihan, hanya melayani karena hukum, saudara sedang pelayanan yang kehilangan Kristus. Karena pelayanan tanpa kasih
adalah pelayanan tanpa Allah. Jadi kalau kau cuma main hukum toh, aktif dalam perbuatan baik aja, tanpa kasih itu ada dalam dirimu, saudara, itu pelayanan tanpa Allah. Nah, makanya di 1 Korintus 13 ayat 1, biarpun kita menguasai semua bahasa, biarpun kita membagikan segala sesuatu, tanpa Kristus, tanpa kasih, nol, kosong, tidak ada faedahnya. Karena Allah mau melihat wajah Kristus itu melalui kita, bukan seberapa aktif kita melayani, tapi apakah wajah Kristus waktu dalam dunia pelayanan itu kita direndahkan, kita dihakimi, apakah Kristus itu muncul dalam diri kita. Lihat Daud, waktu direndahkan sama Saul, waktu dilecehkan sama Saul, waktu mau dibunuh sama Saul, wajah Kristus masih ada dalam diri Daud. Itu yang membuat Bapa berkenan kepada Daud. Bagaimana dengan diri kita? Waktu saudara direndahkan dalam pelayanan, waktu saudara nggak dianggap dalam dunia pelayanan, apakah Kristus yang muncul atau egomu? Minggat aja dalam pelayanan ini, ngapain pelayanan gembalanya gini, atau seperti itu. Itu kan saudara nggak dipimpin oleh Kristus, nggak dipimpin oleh kasih. Tapi kalau saudara melakukannya karena kasih, mbak peduli mau itu Saul kek, nggak peduli mau pemimpinnya, kasih itu menjadi pelayananmu, karena engkau sedang melayani pribadi Allah dalam dirimu, bukan melayani pemimpin itu sendiri. Keintiman dengan Kristus tidak akan pernah membuat kita menjadi Dia, tapi kita akan membuat kita hidup oleh Dia. Pokok tetap menjadi pokok, ranting tetap menjadi ranting. Waktu ranting itu melekat pada pokok, dia akan bergantung pada pokok itu. Dia nggak mau lepas dari pokok itu. Jadi semakin kau intim dengan Kristus, tidak membuat kamu jadi Allah, enggak. Karena Bapa tetap Bapa, anak tetap anak, pokok tetap pokok, ranting tetap ranting. Tapi kita akan menjadi bergantung yang membuat kita makin serupa Dia. Keintiman dengan Kristus tidak menghasilkan ketergantungan ilahi. Keintiman dengan Kristus menghasilkan ketergantungan ilahi, bukan kemandirian ilahi. Sehingga tidak ada yang kita megahkan selain Kristus itu sang pokok. Jadi yang waktu kita intim itu nggak ada yang kita megahkan. Oh, ini karena aku pinter. Oh, ini karena aku punya karunia. Enggak. Tapi kemegahan kita, ya pribadi Kristus itu sendiri, yang terpancar dari buah roh itu sendiri. Jadi makin orang diurapi, orang makin memancarkan wajah Kristus, bukan egonya dia, bukan ketenarannya dia, tapi wajah Kristus itu makin bercahaya dalam dirinya. Kalau saudara konsep kerajaan Allah itu melawan konsep kejawen atau Hindu atau Buddha atau perbuatan baik ya. Kalau kejawen itu manunggaling kaulo Gusti, ya kan, ini menjadi satu dengan Allah. Beda saudara. Meskipun di kejawen itu atau di Buddha itu menjadi satu dengan Buddha, semakin kita dekat sama Buddha, kita menjadi satu dengan Buddha. Tapi kalau di dalam kerajaan Allah itu beda banget konsepnya, antara kerajaan Allah dan kejawen ini beda sekali. Memang sama-sama berbicara mengenai kesatuan, sama-sama berbicara tentang keintiman dengan Tuhan, sama-sama berbicara mengenai melepaskan ego kita. Memang kejawen juga seperti itu. Di Buddha juga gitu. Tapi secara teologi dan arah spiritualnya beda jauh. Kalau Injil kerajaan, hidup oleh Kristus. Kita hidup oleh Kristus, bersekutu seperti pokok dan ranting. Kita tidak melebur menjadi satu, enggak. Tapi kita seperti pokok dan rantingnya bergantung pada pokok. Itulah. Itu kerajaan Allah. Kalau kejawen atau Buddha, itu melebur menjadi Tuhan, menjadi menyatu, melebur. Jadi kita menyatakan Buddhanya, menyatakan Tuhannya, enggak. Kalau kejawen atau Buddha itu seperti itu. Tapi kalau kerajaan Allah itu relasi, hubungan kasih, sehingga wajah kita menyatakan sang pokok itu. Tapi bukan pokok kita. Kita bukan bapak, tapi kita anak-anaknya gitu loh. Itulah yang harus dinyatakan, yang tidak memancarkan wajah bapaknya. Jika tidak dibedakan, ini akan sangat bahaya dan akan terjadi apa yang terjadi, pelayanan tanpa kasih, terus hanya perbuatan baik saja. Kita mikir perbuatan baik, oh nabur sana, nabur sini, tapi tidak ada kasih. Waktu ditekan, taburan itu tidak dihargai, marah. Jadi dia pelayanan tanpa kasih, pelayanan hanya perbuatan baik saja, menganggap diri udah ilahi, kehilangan ketergantungan dengan Tuhan, tidak lagi hidup dipimpin oleh roh,
dan merasa menjadi sumbernya. Aku ini sumbernya, aku ini gembala, aku ini pemimpin, hormati aku jadi Tuhannya. Nah, itu paling bahaya itu. Sedang firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di luar pokok, di luar pribadi kasih itu Kristus, kau nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu dalam firman Tuhan. Bagaimana nasib orang-orang yang melayani, yang aktif melayani, tapi tidak hidup dalam sistem kerajaan Allah, nggak mau diperintah oleh kasih, pribadi kasih. Saudara lihat di mengenai gadis bijaksana, gadis bodoh, mengenai tentang mempelai, mempelai itu. Saudara bisa lihat di situ ayat-ayatnya saudara baca, sama-sama terpilih menjadi calon mempelai, sama-sama mempunyai pelita, sama-sama menunggu mempelai di tempat yang sama tapi tidak semua punya minyak atau keintiman. Sebab tanpa keintiman, kita akan tertinggal walau kita aktif. Artinya gini saudara, kalau seorang mempelai itu menunggu mempelai laki-laki, kalau dia ada kasih, mau itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, dia nggak akan kecapean. Karena apa? Dia melakukannya dengan kasih, kerinduan yang diharap-harapkan. Tapi kalau orang nggak punya keintiman, nggak punya kasih dalam dirinya, dia nggak datang sehari itu, kok lama ya, kok lama ya, tak tidur dulu lah, sampai dia kehilangan minyaknya, habis minyaknya. Jadi ya sudah, waktu dia datang, yang satu melakukannya karena kasih, yang satu karena aturan ya, ketinggalah yang lama, yang apa, yang nggak punya minyak, yang punya keintiman masuk. Jadi kalau saudara melakukan segala sesuatu karena kasih, biarpun istrimu salahnya kayak apapun, saudara. Biarpun anakmu punya salah kayak apapun, kamu akan berdiri dengan mereka tanpa menghargai harga dirimu, egomu, ataupun apa. Kau tidak akan mempedulikan kesibukanmu. Karena apa? Karena engkau mengasihi mereka. Begitupun kita dengan Tuhan. Mau itu harga diri kita, ego kita, emosi kita akan bisa taklukkan pada Kristus yang adalah kasih. Kalau kita melakukan kasih kita hidup di dalam Kristus, kita mengerti inti daripada kekristenan kita. Saudara, mungkin sisa 5 menit lagi. Saudara bisa lihat di Wahyu 1-5 mengenai pelacur-pelacur itu, pelacur-pelacur besar, saudara lihat. Dia berpakaian, pakai pakaian ungu, kain kirmisi, dihiasi emas, permata, mutiara. Di tangannya ada cawan penuh dengan segala penuh. Cawan itu gambaran apa? Kain kirmisi gambaran apa? Kain ungu gambaran apa? Emas perak gambaran apa? Itu coba imam-imam. Itu gambaran imam-imam, pendeta-pendeta. Tapi apa? Transaksional. Aku melayani, aku dapat ini. Aku mau seks, tapi kamu harus bayar ya. Jadi kita ini sama Tuhan transaksional. Tuhan, aku memberkati ini, biar aku diberkati. Jadi kita bukan melakukannya karena kasih, tapi transaksional. Seringkali kita sama Tuhan, kita menjadi pelacur-pelacur rohani. Saudara tahu, pelacur rohani ini bicara mengenai saya. Kira-kira 1-2 minggu lalu kemarin Tuhan tegur, hei Han, kamu jangan jadi pelacur. Saya bertobat saudara. Karena ada motivasi dalam diri saya. Oh Tuhan, aku lah mau ini. Nanti jemaat harus seperti ini. Nanti itu membuat saya itu menjadi pelacuran. Kita seringkali melacurkan diri. Kita mau keintiman, tapi mau dibayar. Keintiman mau dibayar. Mau dapat bisnis, mau dapat orang jemaat berubah, mau jemaat seperti ini. Ada sesuatu kita transaksional dengan Tuhan. Itu kita pelacur, saudara. Kita yang harus bertobat. Kita harus melakukannya karena kasih, bukan karena kita mau diberkati, kita mau sesuatu dari Tuhan. Enggak. Kita melakukannya seperti hubungan saya sama istri saya. Saya cuma mengasihi dia. Dia ada apa sih? Dia berubah nggak berubah. Saya nggak peduli. Yang penting saya terus berkorban buat dia. Dia nanti bikin kesalahan ini, saya akan berdiri dengan istri saya. Karena apa? Saya nggak peduli dia melakukan kesalahan. Buat saya mengasihi dia. Karena apa? Saya tidak perlu sesuatu timbal balik dari istri saya. Karena saya melakukannya dengan kasih. Itu kita dengan Tuhan juga harus lakukan itu. Jadi kalau kita punya hubungan sama istri, timbal balik. Saya percaya, saudara punya hubungan sama Tuhan, juga timbal balik. Itu pelacuran juga. Jadi kalau bagaimana engkau motivasimu dengan istrimu, itu kita bisa lihat motivasi kita dengan Tuhan.
Saya lihat motivasi saya dengan istri saya apa. Saya menuntut perubahan atas dia atau gimana. Atau kalau aku lakukan ini, kamu lakukan ini. Itu saya sudah kehilangan kasih. Tapi waktu saya belajar untuk ini, itulah kemurnian hubungan saya sama Tuhan. Jadi bagaimana dengan hubunganmu dengan Tuhan? Apakah transaksional atau ada dalam sistem kerajaan, yaitu kasih itu sendiri? Ini perbedaan antara pelacur dan mempelai. Sama-sama datang kepada Tuhan, tapi untuk upah. Yang mempelai, dia datang karena kasih. Motivasinya yang pelacur, berkat, keamanan, hal-hal aku mau Tuhan, aku mau, tetapi tujuannya untuk memperkaya dirinya. Tapi yang satu mempelai motivasinya hadirat dia, hubungan, dia cuma hubungan tok. Yang satu dekat mempelacur dekat secara aktivitas, tapi jauh secara hati. Tapi kalau yang mempelai itu punya hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Yang satu untuk pelacur mendapatkan dunia, yang satu melepaskan dunia. Ego dia, harga dirinya dia lepaskan. Nggak takut. Yang satu mempertahankan egonya. Terus kalau yang satu mengutamakan posisi daripada fungsi. Kalau yang satu mempelai mengutamakan fungsi. Enggak, aku akan berdiri. Aku tetap mengasihi. Mau posisiku jadi, aku ini imam loh, keluarga. Dia nggak peduli dia imam. Dia mau cuci piring kayak mau, pokoknya dia tetap mengasihi. Dia fokus pada fungsi, bukan pada posisi. Terus yang satu jabatan, ya saudara baca sendiri di situ. Ini saya bagikan, saudara minta ke admin, silahkan PowerPoint-nya saudara baca sendiri. Jangan berkata, aku bukan pelacur rohani. Jangan berkata itu. Coba tanya lebih dalam lagi. Apakah aku mencari Tuhan atau mencari sesuatu dari Tuhan? Apakah aku ingin serupa Kristus atau hanya mau dipakai oleh Kristus? Apakah hatiku murni untuk Tuhan atau transaksional? Apakah aku hidup dari keintiman atau dari aktivitas? Pelacur masih melayani Tuhan, tetapi tidak mencintai Tuhan. Mempelai mungkin sederhana pelayanannya, tapi hatinya milik Tuhan. Ketika keintiman ditukar keberhasilan, maka disitulah pelacuran dimulai. Kembali pada kasih mula-mula, saudara. Jangan kayak di Wahyu 4, dia di Efesus ini, wah pelayanannya luar biasa, ini luar biasa. Tapi Tuhan ngomong, aku mencela engkau karena engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Artinya gini, kau kehilangan Kristus. Engkau aktif dalam pelayanan, tapi nggak ada kasih. Engkau mulai pakai hukuman, aturan, penilaian, tapi kasih di dalam kamu. Menerima kelemahan orang lain, kau tidak pedulikan. Nah ini yang nggak mau. Tuhan tidak mencari orang yang sibuk melayani, mempunyai banyak karunia, yang aktif, tapi Tuhan mencari orang yang mau hidup dalam pemerintahannya. Sebab bukan seberapa banyak kita melakukan untuk Tuhan, tetapi apakah Kristus memerintah dalam kita. Terakhir, kerajaan Allah bukan tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi tentang apakah Kristus melalui rohnya memimpin, memerintah dalam dan melalui kita. Hingga kerajaan Allah, pribadi Kristus itu, dan kehendak roh dinyatakan melalui diri kita. Jangan cuma berdoa, datanglah kerajaanmu. Tapi waktu ada emosi, kerajaan kita, apa lo? Kerajaan kita yang jalan. Datanglah ke kehendakmu. Tapi yang datang ke ego kita, apa lo? Kehendak kita. Kita berdoa, datanglah kerajaannya, jadilah kehendaknya. Tapi yang kita praktekin kerajaan kita, ego kita, kehendak kita. Sehingga apa? Kerajaan Allah dan kehendaknya yang kita doakan nggak terjadi. Yang terjadi ego kita, harga diri kita. Jadi bertobatlah, jangan cuma doa tok Bapa kami, tapi pastikan kerajaannya dan kehendaknya menjadi keputusan demi keputusan kita pada tiap tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati.